ibadah minggu kita ada rapat PPG. Ya. Kami mengundang panitia pengurus gereja ya, bisa hadir setelah ibadah minggu depan. Petugas ibadah minggu ini, ya, petugas ibadah minggu ini, terima kasih pelayanannya. Ya. Dan mari kita perhatikan petugas ibadah minggu depan, ya, 3 September, ya, bisa Bapak Ibu perhatikan, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Ya. Mungkin ada tambahan pengumuman Bapak Ibu, atau yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Ada tadi? Ada? Ya, silakan berdiri, Mbak. Memperkenalkan nama dan asalnya. Shalom. Tinggal di mana di sini? Oh, di rumah Pak Robert. Oh iya, Budame ya. Terima kasih ya. Keponakan Budame. Makasih, Mbak, ya. Senang bisa beribadah hari ini. Tambah ramai ya. Di rumah Pak Robert ada Grace, ada tambah lagi gitu ya. Ya, makasih, silakan duduk lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Silakan petugas WL Singer ke depan, kita persiapkan hati pikiran kita mulai untuk ibadah kita hari ini. Silakan. Cik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu coba disapa kiri kanannya. Anda hari ini luar biasa sekali. Ayo dong Bu Dame sebut, gak apa-apa dong. Baik Bapak Ibu, untuk memulai ibadah pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mulai dari bait pertama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu yang Kau berikan hari demi hari, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami di sini sedang berkumpul untuk memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudari kami yang belum hadir, atau mungkin karena sakit, atau mungkin ada masalah. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan. Tuhan berikan solusi kepada mereka yang ada masalah Tuhan, agar mereka bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Tuhan turut serta membimbing jalannya acara ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan
Hai bangkit pagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang pengikut kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Hai bangkit pagi Yesus, di dalam kuasa-Nya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjalan dan berdoa supaya siap tempur. Bapak Ibu, saya persilahkan kembali untuk duduk. Bacaan Alkitab kita yaitu Nehemia 6 ayat 1 sampai 19. Saya mengundang kaum pria ayat yang ganjil dan yang genap kaum wanita. Dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Nehemia 6 ayat 1, 3, 4. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Lalu dengan cara yang sama, untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda sekarang. Berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga.
Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Sama-sama ya terakhir. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibenarkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Sampai Akhir Hidupku. Jadi karya yang indah.
setia sampai akhir hidupku. Kita mulai dari bait pertama yuk. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih. Engkau yang begitu baik, Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau sudah mencari kami yang tersesat, Engkau sudah menanti kami yang bertobat. Kami tahu kasih-Mu begitu besar bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami mengerti itu Tuhan, sehingga kami mau datang ke hadirat-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk berbakti kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan hidup kami, Engkaulah segala batu penjuru kami, Engkaulah cahaya kemuliaan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Biarlah Engkau jamah satu persatu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan akan datang tetap berlaku.
Tinggal bagaimana iman kami menyambut itu Tuhan. Berilah kami iman yang percaya kepadamu, iman yang berserah kepada kekuatan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap saudara kami yang sedang lemah tubuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menghiburkan sehingga kami, saudara kami ini bisa pulih kembali. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemuda-pemudi, remaja kami, PKMB, PKRB. Biarlah terus Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka, dan juga dalam usaha-usaha mereka menemukan pekerjaan. Juga Tuhan sediakan pasangan hidup yang sepadan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Kami serahkan Tuhan angkatan muda kami, penerus gereja-Mu di tempat ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk program-program gereja kami yang sudah kami sepakati. Biarlah kami terus berusaha untuk melakukan itu dengan sekuat tenaga kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha kami. Tuhan akan memberkati setiap jerih payah kami yang kami lakukan dengan sungguh hati. Bagaimana Tuhan juga sudah memberkati Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem, sehingga itu semua boleh terjadi dengan baik. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, terutama pada tahun-tahun ini Tuhan yang memasuki tahun politik. Biarlah bangsa kami boleh memilih calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat yang takut akan Tuhan, sehingga bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Berilah pemimpin kami hikmat dan takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan penuh kebaikan dan menjadi berkat bagi setiap bangsa kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota Bandung Cimahi Tuhan, di mana kami tinggal. Tuhan juga berkati pemimpin kota Bandung dan Cimahi ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terutama pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kebakaran yang ada di TPA Sari Mukti, biarlah itu boleh dipadamkan, sehingga sampah-sampah di kota ini boleh kembali dibuang di tempat itu. Tuhan berkati setiap petugas, setiap orang yang mengusahakan untuk memadamkan ini. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Beri Kuasa. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mulai dari bait pertama. Raja
bersamaku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Yang doa. Untuk persembahan dan perpuluhan dilayani oleh keluarga Bapak Ibu Christopher. Untuk doa persembahan, silakan dia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Christopher. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari PKMB. Dipersilakan maju.
Oh, geser lagi. Geser, geser, geser. Ujung-ujungan itu.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pendeta dan jemaat sekalian yang memberikan saya waktu untuk kita sharing bersama cinta kasih Tuhan yang tak terbatas yang boleh kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang kasih adanya. Kasih-Mu melimpah atas kami. Engkau juga mengaruniakan kami untuk menikmati pribadi, menikmati seluruh karya dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau, menaikkan pujian bagi kemuliaan. Itulah kehidupan kami yang sesungguhnya. Hidup kami yang adalah milik-Mu sendiri. Hidup kami hanya untuk mengasihi dan memuliakan Engkau. Kami membuka hati Tuhan. Silakan Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Kami mau mendengar Engkau dan kami mau Engkau saja yang hidup dan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau kesaksian. Anak saya itu Sandra, minggu ini kirim WA kepada saya. Ada WA grup family. Dia mengatakan bahwa dia tuh sudah dapat PR, jadi permanent resident di Kanada. 1,5 tahun yang lalu tuh ketika kami ada di sana, dia tuh sudah apply PR sebetulnya. Cuman waktu itu ditolak. Ketika ditolak, saya hanya dengar saja dengan istri, dengar Sandra dengan suaminya tuh ya saling mulailah pikirannya mulai berpikir, wah kalau kita ditolak, kita udah aja pindah ke Korea. Memang ada temannya Philip di sana yang profesor itu tuh kasih, ya udah kamu pindah aja ke Korea, kamu kerja di Korea, ngajar di Korea. Atau kembali ke Indonesia, nanti nerusin usahanya papahnya Philip di Kudus seperti itu. Itulah keberadaan kita seperti itu. Saya sampai melihat Tuhan. Itu pun keadaan saya. Ketika ada sesuatu yang kita inginkan, anak saya kan dan anak bantu saya itu kan meng-apply untuk dapat PR di Kanada. Ketika ada penolakan tuh, mulai ininya tuh enggak bisa berhenti. Mulai ada saling menyalahkan. Padahal kan waktu aplikasi kan sudah diikuti semua ketentuan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Ketika kemarin WA dia, PR saya sudah di-approve. Minggu ini tuh dia belum tindak lanjuti PR-nya karena minggu ini tuh anak kami itu akan main ke Los Angeles. Jadi dia akan berangkat 2 minggu di Los Angeles, baru setelah kembali baru dia urus. Karena kalau udah punya PR kan dia enggak usah urus visa di Kanada seperti itu. Jadi saya menyadari banyak hal sepanjang kehidupan saya sampai 62 tahun ini. Saya itu tuh lebih banyaknya itu mengandalkan ini. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok, langsung berpikir. Di tempat kerja pun sama. Ininya yang berputar. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1, saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Yesus itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Apapun juga sebetulnya itulah menjadi landasan kehidupan kita.
Free will, jadi apa? Kehendak bebas di dalam kehidupan kita dimulai dari ketika segala sesuatu, Taman Eden, buah-buahan di Taman Eden, di dalam Kejadian pasal yang pertama, semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah engkau memakannya. Karena bila engkau memakannya, engkau pasti mati. Free will, kehendak bebas itu yang membuat berkat menjadi kutuk. Kehidupan menjadi kematian. Kehendak bebas kita. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 nanti Bapak Ibu baca. Begitu kehendak bebas itu menjadi celah tipu muslihat iblis masuk di dalam kehidupan kita. Buah-buahan yang tinggal metik, tidak usah bersusah payah. Gara-gara Hawa mengikuti kehendak bebasnya menjadi celah iblis menipu, berkat menjadi kutuk. Kehidupan menjadi kematian. Bersatu dengan Allah menjadi terpisah dengan Allah. Itulah free will, kehendak bebas. Di dalam kehidupan kita ini terus menjalar, dosa itu menjalar di dalam kehidupan kita sampai hari ini, sampai terjadinya air bah, sampai menyesalnya Tuhan menciptakan manusia waktu itu, karena manusia memilih hidup kehendak bebas. Tinggal Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada di sini, mau terus hidup di dalam kehendak bebas, yaitu tipu muslihat iblis, atau kita hidup menikmati karyanya dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Air bah selesai pun Nuh memperoleh kasih karunia, lalu ketika air bah surut, Nuh dan keluarganya diberkati. Selanjutnya apa? Kembali lagi, free will. Dia membangun menara Babel sampai Tuhan serahkan bahasa melalui bahasa yang berbeda-beda. Itulah keberadaan kita dari pertama. Tuhan menciptakan manusia, kegagalan manusia hidup menikmati kelimpahan Kristus. Pak Yono kemarin beberapa minggu yang lalu khotbah tentang kelimpahan. Aku memberikan hidupku, hidup yang berkelimpahan itu sampai tidak membumi dalam kita, karena kita hidup di dalam kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Yaitu interest terhadap sesuatu yang dari diri, sesuai dengan diri kita, dan ingin menjadikan diri sendiri itu Tuhan atas dirinya sendiri, atau apalagi Tuhan atas keluarga, Tuhan atas orang lain. Itu dosa itu menjalar tuh seperti kanker. Jangan seneng-seneng Anda rajin sekolah minggu, jangan seneng-seneng Anda sering ke gereja. Lihat, apakah itu kehendak bebas? Kalau anak masih nyusahin orang tua, masih memerintah orang tua, jangan harap tuh berkatnya turun. Berkat itu turun karena hormat kepada orang tua. Apalagi udah pada gede gini nih, masih air hangat aja mesti dimasakin sama ibunya. Hati-hati. Saya. Anak kalau sudah tahu kesalahan orang tua, hati-hati. Saya bersyukur, bukan saya mau muji diri saya bersyukur. Saya dari kecil sampai sekarang orang tua saya enggak ada, ibu dan mama saya enggak ada. Saya enggak bisa ngelihat kesalahan orang tua saya. Ibu sih salah, bapak sih salah. Hati-hati. Berkat itu turun dari orang tua ke anak. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah.
Itu adalah perintah. Kehendak bebas menjadikan tidak ada rasa hormat Adam dan Hawa kepada bapaknya, yaitu Allah Sang Pencipta. Berkat jadi kutuk. Tinggal mentik keluarin keringat. Sampai sekarang kita ngeluarin keringat itu karena apa? Free will, kehendak bebas. Kecenderungan manusia mengikuti kehendak bebas. Kalau kita membaca mulai dari Kejadian pasal yang ke-12, Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, ini ada yang berbeda. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istri dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Kalau saja Abram ada kehendak bebasnya, Abram mulai berpikir. Abram waktu itu kan kaya, hartanya juga banyak. Bukan orang miskin dijanjiin nanti kaya, pasti gampang. Seperti orang belum percaya Yesus, sakit parah, datengin sama pendeta, mau percaya Yesus, gampang. Yang seperti itu pasti gampang. Tetapi Abram itu tuh kaya, cukup harta. Namun ketika dia betul-betul hanya ikut apa yang Tuhan katakan, pergi. Tanpa pertimbangan. Dia pergi. Sampai ketika dia tidur, Tuhan memberikan satu mimpi. Tuhan ngegombal lagi ke Abraham, aku akan memberkati engkau, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Seperti keturunanmu seperti bintang di langit, seperti debu di lautan. Tetapi apa? Keturunanmu akan dijajah selama 400 tahun. Abraham, tenang aja. Silakan Tuhan, silakan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau misalnya dikatakan seperti itu, keturunanmu akan dijajah bangsa lain selama 400 tahun. Apa? Waduh, doa puasa, pasti doa puasa. Jauhkanlah kami. Lalu selanjutnya setelah dijanjikan, lalu lahirlah Ishak, apa? Persembahkan anakmu, potong untuk aku. Enggak ada beban. Semuanya ikut saja. Karyamu dan kehendakmu jadilah itu dalam hidup. Sehingga aku boleh mengenal engkaulah Allah semesta alam. Itu Abram. Makanya kalau baca kitab Kejadian mulai dari pasal 12 sampai kepada Yakub, tidak pernah dikatakan kamu salah, kamu benar. Padahal kan salah. Kalau kita menilai hukum apa? Perjanjian lama, reward and punishment, Abraham kan salah. Ketika istrinya dibilang itu adikku, kan salah. Tapi tidak pernah Tuhan melihat itu. Jalan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam setiap kehidupan kita,
masih ada kehendak bebas, kekayaan Kristus di dalam kehidupan kita tuh tidak akan pernah tahu sekalipun kita rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Bukan berarti saya ngomong gini, jangan pergi ke sekolah minggu, jangan pergi ke gereja. Bukan. Kalau di dalam hidup kita masih kita ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri, itu yang membuat segalanya yang seperti Hawa dan Adam. Berkat menjadi kutuk, tinggal metik harus mengeluarkan keringat seperti itu. Abram menjadi Abraham sampai dia ingin anaknya Ishak mendapatkan Ribka istrinya pun dia hanya bilang ke bujangnya, berjanji sama saya ya, tumpangkan tanganmu di paha saya. Allah semesta alam yang menyertai aku akan menyertai kamu. Jangan sekali-kali engkau memilih wanita yang di luar daripada keturunanku. Tuhan sertai. Betul-betul sampai si bujangnya pun bisa melihat Allahnya Abraham. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 25 dan 26, saya bacakan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, yaitu Yesus, dan mengutusnya kepadamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Anugerah Tuhan yang besar, Yohanes 3:16, anugerah Tuhan yang begitu besar itu diberikan kepada orang yang berdosa. Kekayaan Kristus yang tak terbatas itu diberikan kepada orang yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Disitulah mulai terjadi perubahan apa? Orang-orang yang seperti kita, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu seperti gimana? Anak-anak Allah adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8:14. Karena itu Allah, Roh Allah yang sudah ada di hati kita itu tuh yang harus senantiasa memimpin hidup kita, dan kita dengar-dengaranlah kepada Dia. Jangan dengar-dengaran kepada kehendak bebas, free will. Nehemia pasal yang ke-1 itu ketika Hanani datang menceritakan keadaan saudaranya, benteng sudah rubuh semua. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh Nehemia adalah apa? Bertobat. Dia mengingat bahwa atas kesalahan nenek moyangnya, raja-raja Israel di utara waktu itu, nanti tanya Pak Sri Dadi dan Pak Hosea, Diakon Mardoyo yang lebih ngerti sejarah Alkitab. Ketidaktaatan raja-raja Israel di utara, 70 tahun umat Israel dibuang. Nehemia itu tuh korban, tapi dia sadar itu. Ketika hatiku berbalik kepada Allah, Allah akan memulihkan. Dia bertobat. Makanya kejadiannya pun aneh. Apa yang kejadiannya aneh? Kalau di pabrik, saya itu akan dapat fasilitas dari perusahaan itu karena saya berprestasi.
KPI yang ditargetkan perusahaan itu tercapai, saya akan dihargai, dinaikin gaji, dikasih bonus. Tuhan ada cara untuk yang aneh. Nehemianya waktu nyediain minuman ke raja tuh mukanya suruh murung. Kan aneh. Kenapa prestasi selama Nehemia menjadi pelayan raja dengan penuh antusias, dengan senyum, sampai raja pun tidak melihat memberikan satu, ini tuh sebetulnya orang buangan. Karena prestasinya aku harus berikan reward. Kenapa? Itu tidak terjadi. Malah ketika wajahnya murung, raja itu baru tanya, kenapa hari ini wajahmu murung? Ceritalah Nehemia. Nehemia pun mengakui, oleh karena tangan Allah yang mengerjakannya, dia bisa bicara ke raja, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Karena itu pertobatan di dalam setiap kehidupan kita membawa kita itu dikembalikan, dilahirkan baru, diciptakan dari airan roh, dan kita adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi. Itu tuh harus kita akui status kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bukan keinginan kita. Anugerah yang besar itu diberikan kepada orang yang berdosa. Kitalah yang menjadi target Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita menjadi anaknya, supaya kita menikmati karya dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa kan? Kenapa sampai kita enggak menikmatinya? Kita buka lagi dari Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, mulai pasal ayat 37 sampai yang ke-43. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak lahir dari zina, bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semulanya dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah pendusta dan bapa segala pendusta. Kehendak sendiri, sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, matanya bisa tertutup selubung seperti Rasul Paulus katakan. Mereka bahkan menyalibkan Yesus.
Yang menyalibkan Yesus itu tuh bukan penjahat. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang ngerti agama, ngerti hukum-hukum agama. Tapi free will, kehendak bebas menjadi celah iblis menutup semuanya itu. Termasuk keturunan Abraham. Bapak Ibu sekalian, Nehemia seperti tadi yang kita baca tadi, tantangan Nehemia ketika membangun tembok itu luar biasa. Makanya judulnya saya kasih menang dari tipu muslihat iblis. Sekarang pun kita posisinya sedang posisi berperang. Tetapi status kita adalah status pemenang, lebih daripada pemenang. Seperti yang tadi anak muda nyanyikan. Itulah status kita. Karena itu, ketika kita hidup dengan tantangan zaman yang demikian luar biasa, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar. Ini isinya semuanya benar. Tetapi Yesus mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Karena itu hati kita terbuka untuk Yesus tinggal di dalam hati kita, memerintah hidup kita, berkuasa atas hidup kita. Itulah sesuatu nantinya kita akan menikmati dan mengenal Dia lebih dalam lagi di dalam segala karya dan kehendaknya dalam hidup kita. Saya mengucap syukur saya boleh mengalami ini karena kemurahan Tuhan. Teman-teman pendeta yang melayani ke Bangka, dia bersaksi. Teman-teman pendeta yang di Manado bersaksi. Ketika ada orang yang kanker payudara di Manado, udah lama sakit, teman pendeta itu melayani dia. Ketika dia berdoa, dia menumpangkan, memimpin doa pengampunan, dituntun. Begitu selesai berdoa, payudaranya langsung, kankernya pecah, payudaranya itu mengeluarkan darah gitu. Itu bukan misalnya 2 harinya, bukan. Selesai langsung berdarah. Setelah berdarah semua dibersihkan, besoknya dia menyerahkan diri, percaya Yesus, lalu dibaptis. Kesaksian itu tuh sesuatu yang buat saya, betapa Dia itu Allah yang kasih adanya. Kita bisa mengenal Kristus setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Seperti kemarin Yanti sakit, ini sakit. Jangan, sakit itu ya realita, kita tuh sakit. Sakit itu ya Tuhan, kenyataannya memang aku sakit. Tapi aku tahu Tuhan ini bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ketika hati itu berbalik kepada Tuhan, dilepaskan dari pikiran yang kepada penyakit, itu tuh akan. Hati yang gembira adalah obat. Karena itu jangan fokus kepada penderitaan tubuh. Karena tubuh, roh, dan jiwa kita itu sudah betul-betul diserahkan kepada Kristus sebagai pemiliknya. Karena darahnya sudah menebus kita. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-8, saya akan bacakan buat kita sekali. Saya akan bacakan Roma 8, 31, 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sebab Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak ada segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tidak di dalam Kristus. Segala sesuatu diberikan kepada kita
bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, jangan lagi hidup dalam ketertipuan setan, yaitu hidup dalam free will. Kita itu tuh rentan, dosa itu tuh seperti kanker yang menjalar terus. Kita bersyukur. Seperti Pak Yono yang khotbah beberapa waktu yang lalu, itu harus jadi pengakuan. Aku ini sudah memiliki hidup Yesus, hidup yang berkelimpahan. Aku tuh anak Allah, harta bangsa-bangsa menjadi milikku. Aku sehat, aku kuat. Jadi kalau kita setiap hari di rumah, realita kehidupan datang ke gereja dengan realita kehidupan di rumah atau di masyarakat berbeda, ya sayang. Semuanya berkelimpahan, kok isinya penderitaan dan keluh kesah. Orang tua kerjanya berkati anak, berkati anak, berkati anak, berkati. Kiranya berkat Kristus melimpah atas kamu, kamu sudah memiliki segalanya di dalam Kristus, seperti itu. Jangan seperti saya waktu mobil rusak naik angkot, yang saya dengar apa, anak sekolah loh, goblok, anjing, seperti itu. Jadinya ya seperti itu gitu. Kalau masih ada di antara Bapak Ibu sekalian yang masih mengeluarkan kata-kata itu, bertobat. Itulah yang menghalangi berkat kita sampai bisa menjadi kutuk tuh itu. Kalau masih ada anak-anak yang bisa masih melihat kesalahan orang tua, bertobat. Karena itulah yang bikin kamu hidupnya tidak menikmati berkat Kristus. Apalagi merintah orang tua. Saya sudah sering katakan, nangis di depan peti ketika orang tua sudah mati, gombal. Lagi hidup, cintai orang tua, senangkan orang tua, hidup kamu akan senang. Sudah mati, menceritakan kebaikannya, gombal. Kristus karena kasihnya kepada Bapa, dia sampai rela mati disalibkan. Karena itu Bapaknya sangat senang, jadi segalanya diberikan kepadanya. Kemuliaannya. Dia yang sudah datang ke dunia dan hidup di dalam kita, memberikan segalanya. Karena itu cintailah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena kuasa-Mu, kami semuanya menang. Bahkan kami hidup berkemenangan karena Engkau. Kami mau sambut seluruh hidupmu yang berkelimpahan yang boleh kami nikmati. Semuanya hanya kasih kemurahan Tuhan, karena Engkau yang mengaruniakan kami untuk menikmatinya. Kami mau sambut seluruh kebenaran firman-Mu, yaitu pribadi-Mu sendiri, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Diakon Edi Rimanto untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Sungguh memberkati kita sehingga kita tidak tertawan apalagi tergoda oleh tipu daya iblis. Ya. Sehingga kita lemah dan selalu takut dan dikuasai kekhawatiran. Mari kita menang dari tipu musihat iblis, adu domba iblis. Kita keluar sebagai pemenangnya.
memang betul. Selagi orang tua masih hidup, yuk kita senangkan. Ya. Kita telepon, kita kunjungi. Ya. Sehingga betul firman Tuhan, kalau kita menghormati orang tua, mengasihi orang tua, berkatnya itu lebih. Ya. Saya seminggu sekali telepon ibu saya, meskipun gak bisa memberi apa-apa, ya, seneng gitu loh. Terus ini cucunya gitu, sudah bangga, sudah seneng. Nah di situ gitu, berkat orang tua. Jangan orang tua sudah meninggal, betul tadi ya, air mata kita sampai habis ya, ya itu memang sia-sia ya. Tapi selagi ada, telepon saja. Kalau yang dekat ya kunjungi, berkatnya akan luar biasa. Amin. Ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa pengumuman gitu ya. Yang di buletin ini sebelum ibadah tadi, mungkin ada tambahan pengumuman dari teman-teman, dari jemaat. Silahkan ada? Ada lagi selain dari keluarga besar Budame yang baru datang dalam ibadah ini? Cornel tadi sudah sambut sekolah minggu, silakan berdiri Cornel. Perkenalkan diri Anda. Ya, makasih Cornel ya. Dia akan menggantikan Mas Triaman yang sudah weekend 3 tahun ya ikut kami ya. Rencana akan membantu ya pelayanan weekend ya karena masih kuliah semester 5 di STBP. Di sini Mas Triaman sedang praktek pelayanan di Kendal, Semarang. Ya. Rencana tanggal 4 akan kembali lagi ke sini. Ya, itu ada lagi tambahan pengumuman, mengingatkan Bapak Ibu, ya, mungkin sebulan sekali diinformasikan ya semua persembahan perpuluhan di grup jemaat. Ya. Bapak Ibu yang belum tergabung dalam grup jemaat bisa japri saya atau Cia atau admin yang lain, gitu ya. Sehingga dimasukkan, sehingga laporan-laporan keuangan itu bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Terus mengenai persembahan program kita yang sedang berjalan, yaitu persembahan khusus penambahan ruang sekolah minggu, proposalnya ya sebagian sudah kami bagi, ya. Ada yang soft copy, ada yang hard copy. Ya. Silakan Bapak Ibu, ya. Yang Pak saya minta proposalnya, soft copy-nya, nanti akan kami share, akan kami kirim. Ya. Nanti akan saya kirim di grup PPG ya. Seandainya ada teman, saudara, keluarga untuk mendukung ya ruang sekolah minggu kita ya, semakin tersedia ya. Selama ini kurang 3 kelas ya sekolah minggu kita di situ untuk di belakang. Silakan bisa japri saya. Ya. Terima kasih yang sudah siap ya untuk menerima proposal kami, baik soft copy-nya maupun hardnya. Ya. Terima kasih. Itu Pak sampai sekarang berkumpul berapa sudah dianggarkan ya oleh Pak Tri, digambar di situ. Ya. 2 tahap. Ya, tahap pertama itu 250 juta. Ya. Tahap kedua 280 juta. Ya. Nah ini tahap pertama sudah terkumpul kurang lebih 90-an juta. Ya. Kita sudah sisihkan pos dari gereja 80 juta. Gitu ya Diakon Wardoyo ya. Itu untuk informasi. Tapi untuk rinciannya biasanya laporan Agustus akan masuk awal September. Dibuat bendahara seperti itu. Itu tambahan pengumumannya. Saya lagi terima kasih semua pelayan Tuhan hari ini ya. Terkhusus Diakon Edi, Tuhan berkati keluarga, pelayanan, pekerjaan dan anak-anak serta cucunya. Amin. Mari kita tutup dalam doa, kita berdiri bersama-sama, kita mohon doa berkat kepada Bapa kita di surga. Atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Biarlah berkat-Mu turun bagi kami semua. Atas persekutuan dan kuasa Roh Kudus, memberi kekuatan kedamaian. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kuat kuasa Allah Tritunggal, menyertai, membimbing, menguatkan, dan memberkati. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak.